Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Ya, kita sudah sampai hari Kamis. Wow, besok sudah Paskah. Apakah kita benar-benar bersiap untuk masuk dalam hari Paskah, di mana kita ingat Yesus mati di kayu salib? Kemudian hari Minggu kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, di mana dia bangkit dari antara orang yang dikubur. Ya, jadi kita harus kembali mengerti bahwa Injil terdiri dari 3 hal yang terutama. Yang pertama, Yesus mati di kayu salib. Yang kedua, dia dikubur. Yang ketiga, ya, dia bangkit dari antara orang mati. Kemudian ada yang langkah yang keempat, ya dia naik ke surga. Dan langkah yang kelima, dia turunkan Roh Kudus. Dan langkah yang keenam, dia akan datang kembali. Kita masih akan lihat itu terus menerus. Nah, kita hari ini berfokus kepada Mazmur 22, ya. Dan inilah adalah Mazmur daripada Raja Daud. Ya, Daud menuliskan itu. Nah, dari Daud sampai Yesus itu berapa ratusan tahun. Dan ini kita dengar apa yang disampaikan atau apa yang dituliskan oleh Raja Daud. Ya, dari Mazmur 22, kita baca ayat yang ke-15, 16, dan 17. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur lulu di dalam dadaku. Bisa bayangkan seperti apa itu? Pada saat ada di kayu salib, bagaimana perasaannya? Sampai dadanya dikatakan dadanya apa? Hatinya itu hancur. Ya, hatinya seperti lilin, hancur di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Dan dalam debu maut kau letakkan aku. Ya, begitu haus lapar dia di kayu salib. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Perhatikan dengan baik-baik. Di dalam Mazmur ini, Daud sudah menulis bahwa tangan dan kaki ditusuk. Anda bisa bayangkan nubuatan seperti apa? Segitunya, detailnya sudah dicantumkan di dalam perjanjian lama. Masih tidak percaya firman Tuhan. Masih tidak bisa terima firman Tuhan. Betapa hebatnya firman itu. Ratusan tahun sebelum Yesus ada di kayu salib, sebelum pakunya dimasukkan di dalam tangannya, di kakinya, supaya sebelum dia digantung di kayu salib, sudah disampaikan sedemikian rupa. Nah, coba kita lihat ya. Apa memang itu ada? Mari kita buka Lukas. Ya. Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-39 dikatakan begini. Yesus menunjukkan diri kepada murid-muridnya. Ya. Dan dikatakan begini, lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Kenapa? Mereka nggak percaya. Yesus sudah bangkit pada waktu itu. Dia tunjukkan tangannya. Dia tunjukkan
kakinya, dia tunjukkan bolong-bolong yang ada karena paku yang dimasukinnya. Tapi muridnya nggak percaya. Ingat Thomas bilang, kalau aku ngelihat bolong di tangan dan kaki, aku nggak akan percaya. Banyak orang hari-hari ini masih tidak percaya akan firman Tuhan. Masih kurang apa Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Masih kurang apa? Kurang Anda memasuki firman untuk menyelidiki. Untuk benar-benar menyelidiki apa yang disampaikan itu ada dalam firman, bukan. Terlalu banyak nubuatan-nubuatan yang kami menemukan di dalam firman Tuhan. Yang menunjukkan Yesus datang. Yang menunjukkan Yesus mati. Yang menunjukkan Yesus di kayu salib. Yang menunjukkan Yesus dikubur. Ya, bahkan ada pembicaraannya bagaimana Yesus dikubur. Ya, di dalam tempat orang kaya, dan memang benar. Ya, kalau kita benar-benar kembali melihat kepada Yesus, apa yang dia alami. Ya, dia menjadi miskin, haus, lapar, gak ada baju. Ya, bahkan tempat kuburnya bukan dia miliki. Nah, kalau kita lihat dia sedemikian merasakan di kayu salib. Sedemikian rupa sudah dicantumkan di dalam perjanjian lama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masihkah Anda tidak percaya firman? Masih engkau tidak menerima firman-Nya? Bagaimana ada begitu banyak nubuatan untuk kematian Yesus, untuk kebangkitan Yesus. Begitu juga banyak nubuatan. 20% dari semua nubuatan itu bahas tentang akhir zaman. Tentang kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya. Itu semua ada. Makanya penting sekali untuk kita berfokus kepada firman Tuhan. Sekali lagi saya harus sampaikan pada saat ini, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai kesudahannya. Firman Tuhan itu jelas. Nah, saya ingin membaca satu ayat lagi. Dari Galatia pasal yang ketiga. Dikatakan begini. Kristus telah menebus kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang dikantung pada kayu salib. Bagaimana dia dapat dikantung kepada kayu salib? Kalau mereka tidak menusuk dia di tangan dan di kakinya. Yesus ada di kayu salib, menggantikan kutuk. Kutuk yang harusnya kena kita. Tapi karena dia mengambil kutuknya, saudara dan saya dapat menerima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Izinkan firman Tuhan berbicara. Saya berdoa supaya pasca tahun ini benar-benar menjadi beda dari yang lain. Anda benar-benar boleh mengalami satu terobosan dalam kehidupan untuk memiliki satu kehausan, kelaparan untuk benar-benar menyelidiki seluruh kebenaran firman Tuhan. Karena sebagaimana saya sudah pernah bicarakan, merenungkan firman Tuhan itu luar biasa. Ada terlalu banyak hal yang kita dapat pelajari dari Tuhan. Kalau kita sungguh izinkan Roh Kudus bicara dalam hati kami. Bukalah hatimu, bukalah telingamu, bukalah matamu untuk membaca, menerima, mendengar, masuk dalam firman. Supaya kami dapat berubah. Ya, kami benar-benar dapat berlangkah di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, atas pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa sampai hari ini Engkau tetap bersama kami. Tuhan, hamba berdoa supaya terus firman tertanam dalam hati kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami dapat belajar bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Dan kami dapat baca pelajari. Terima kasih Bapa untuk hikmat-Mu, marifat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus yang terus mengajarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus masuk dalam firman. Memiliki satu kehausan, kelaparan. Ya, orang selalu bertanya, apa kabar Pak? Saya selalu jawab, baik, luar biasa, dahsyat. Kenapa? Karena firman Tuhan semakin hidup di dalam seluruh aspek kehidupan saya. Saya berdoa supaya berkat dari Allah Bapa kami yang di surga, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selamanya. Yang percaya berkata sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.